Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat beribadah dan kemudian melanjutkan satu amalan sunnah yang sangat besar yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghidupkan majelis ilmu. Kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga dua ibadah yang utama ini menjadi asbab dan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala kemudian berkenan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya semata. Dan kita juga berdoa tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengangkat segera wabah virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, pada malam yang berbahagia ini kami akan menjelaskan tentang penjelasan kosakata yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Seluruh penjelasan yang akan kami sampaikan ini hampir seluruhnya mengacu kepada kitab Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita ulas dalam kajian kali ini, tapi karena waktunya agak terbatas maka kami hanya mengambil bagian penjelasan mufradat, penjelasan kosakata di dalam tafsir tersebut ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bapak-bapak dan jemaah sekalian, bahwa surah Al-Fatihah itu termasuk di antara surah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW langsung menjelaskan tentang kedudukan dan keagungan dari surah Al-Fatihah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Sa'id, ya, kata beliau, la u'allimannaka suratan, sungguh aku akan mengajarkan engkau satu surah, hiya a'dhamus suwari fil Quran, dan dia termasuk surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi salah satu nama dari surah Al-Fatihah adalah Alhamdu. Karena di dalam surah itu ada kata Alhamdu. Hiya as-sab'ul matani, dan dia juga termasuk di antara 7 ayat yang diulang-ulang, dan ini juga menunjukkan bahwa di antara nama Al-Qur'an adalah as-sab'ul matani. 7 ayat yang diulang-ulang yang mesti kita baca dalam setiap rakaat pada waktu sholat, dan tidak boleh dipecah-pecah. Misalnya rakaat pertama cuma baca 2 ayat, rakaat kedua berikutnya tidak boleh dipecah-pecah. Wal Qur'anul Azim. Nah, ini juga termasuk di antara nama Al-Qur'an, yaitu nama surah Al-Fatihah Al-Qur'anul Azim. Ini di antara satu hadis dari sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Dan karena itu tentu saja sangat pantas dan wajib bagi kita untuk memahami seluruh kandungan-kandungan makna yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah ini. Nah, kami akan fokus menjelaskan tentang kosakata penting yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah kata Alhamdu. Kata Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan Alhamdu itu adalah pujian yang dilakukan atas dasar sukarela. As-sana'ul jamil
alal fi'lil ikhtiyari. Pujian yang dilakukan atas dasar sukarela. Dan karena itu makna alhamdu itu lebih umum, lebih dalam dan lebih luas maknanya daripada kata asyukru. Karena kata asyukru itu hanya berkaitan dengan nikmat. Artinya kalau kita mendapatkan nikmat, maka kita kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata alhamdu, meskipun kita mendapatkan nikmat atau tidak, maka kita tetap wajib memujinya. Karena alhamdu itu maknanya adalah pujian yang dilakukan atas dasar sukarela. Dan kalau kita lihat kata alhamdulillahirabbil alamin itu meskipun dirangkai dalam bentuk jumlah khabariyah atau kalimat informatif, tetapi itu mengandung makna perintah. Karena dalam bahasa Arab kadang ada satu kalimat yang menunjukkan perintah tapi tidak diungkapkan dalam bentuk kata kerja perintah, tidak diungkapkan dalam bentuk fi'il amr. Tidak mengatakan misalnya misalnya aqimus shalah, dirikanlah salat, itu kata kerja perintah ya, yang menunjukkan wajib untuk menegakkan salat. Ada juga dalam Al-Qur'an menunjukkan hukum wajib tapi diungkapkan dalam kalimat informatif, misalnya ya, wal mutalaqqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru ya. Perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya itu wajib dia harus menunggu selama 3 kali quru. Ini kalimatnya cuma kalimat informatif ya, jumlah khobariyah. Tetapi meskipun diungkapkan dalam bentuk kalimat informatif, tetapi menunjukkan perintah wajib bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya harus iddah, harus menunggu selama 3 kali quru. Nah, demikian juga dalam ayat yang kedua ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Meskipun ini diungkapkan dalam bentuk kalimat informatif, tetapi itu menunjukkan hukum wajib. Artinya kita harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap perkara yang kita cintai maupun perkara yang tidak kita sukai ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu, apabila dia melihat suatu perkara yang beliau sukai, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan ketika beliau mendapatkan satu perkara yang tidak beliau sukai, dia juga tetap mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal ya. Jadi kalau mendapatkan suatu perkara yang kita suka, kita mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan kalau kita misalnya mendapatkan satu masalah yang tidak kita sukai, kita tetap juga wajib memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, yang menunjukkan bahwa persoalan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk perkara penting dan termasuk ibadah yang sangat agung, dan karena itu mendapatkan nilai yang sangat besar pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan dari kata alhamdu, yaitu pujian yang dilakukan atas dasar sukarela. Berbeda dengan syukur. Syukur biasanya berkaitan dengan nikmat yang kita peroleh ya. Karena itu sangat masuk akal kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata alhamdu, bukan kata asyukru, bukan asyukurillahi rabbil alamin, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kosakata yang pertama ya. Kosakata yang kedua adalah Allahu ya. Allah itu adalah nama bagi zat yang tinggi dan maha suci ya. Jadi nama Allah itu
digunakan untuk nama bagi zat yang maha tinggi lagi maha suci. Maha suci artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terbebas dan tidak mungkin punya sifat aib. Karena itu salah satu konsep dalam ilmu akidah adalah konsep tanzihun namanya. Konsep tanzihun, membersihkan Allah Subhanahu wa taala, membebaskan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat aib, dari segala sifat kurang. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, ngantuk saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memilikinya. Dan karena itu ya, Nabi Isa misalnya tidak mungkin layak dipertuhankan karena Nabi Isa memiliki sifat kurang, memiliki sifat lemah. Ketika dia akan disalib, dia mengatakan, Eli Eli lama sabaktani. Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? Ini adalah pernyataan keluhan. Dan yang namanya Tuhan itu tidak mungkin mengeluh, karena keluhan atau mengeluh itu salah satu sifat lemah. Dan Tuhan tidak boleh menyandang predikat atau sifat lemah. Makna Allahu adalah al-ma'budu bihaqqin. Jadi makna Allah itu adalah al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan hak. Dan nama Allah Subhanahu wa taala ini termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, ya. Al-A'zam, yang paling agung di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya banyak nama. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, yang kemudian kita kenal dengan istilah Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang paling baik. Tetapi dari keseluruhan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kata Allah lah yang paling agung. Kenapa? Karena nama-nama yang lain itu bisa menjadi sifat bagi Allah. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain bisa menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, ya kan? Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan Dia kecuali Dia, ya kan? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ini semuanya juga di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, nama-nama Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, dia nama-nama tersebut juga menjadi sifat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kemudian nama Allah itu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Dan karena itu nama Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh disandang oleh selain Allah. Kita tidak boleh ngasih nama anak kita dengan nama Allah, kecuali pakai kata Abdun di depannya, Abdullah. Sama seperti nama Rahman, ya. Nama Rahman itu tidak boleh disandang oleh selain Allah Subhanahu wa taala, karena nama Rahman itu diantara nama yang khusus disandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disandang oleh makhluknya, kecuali dikasih nama Abdun, Abdurrahman. Sama seperti As-Somad, makanya kita nggak boleh panggil nama Ustaz Somad, tapi Ustadz Abdus Somad. Sementara kata al-ilah, ya, al-ilah, ilah, ya, itu maknanya adalah yang disembah, baik yang disembah itu benar maupun tidak benar. Itu makna ilah, ya. Al-ma'budu bihaqqin au batilin, ya. Yang disembah, baik yang disembah itu benar
maupun yang disembah itu salah. Karena itu tidak setiap kata ilah itu menunjukkan Allah. Allah sudah tentu dia adalah ilah. Tetapi ilah belum tentu Allah. Karena penggunaan kata ilahun itu bisa ditujukan kepada Allah dan bisa juga ditujukan kepada selain Allah. Ya. Bisa digunakan untuk Allah dan bisa digunakan untuk selain Allah. Apa dalilnya? Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala tentang ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nah, ya kan? Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya ilahahu sebagai Tuhannya? Jadi ada orang-orang yang kemudian menuhankan akal pikirannya, menuhankan nafsunya. Dan karena itu konsep Tuhan di dalam Al-Quran itu tidak hanya berbentuk patung-patung, tidak berbentuk konkret ya. Ada juga Tuhan yang nampak, ada juga Tuhan yang tidak nampak. Tuhan yang nampak misalnya ada yang menuhankan patung, itu kan tampak patungnya, berhala ya. Pohon-pohonan, kemudian jimat-jimat ya. Batu akik barangkali ada yang percaya bahwa kalau dia pakai batu akik kegantengannya naik sekian derajat ya. Nah itu berarti mereka menuhankan batu akik misalnya. Ada juga manusia-manusia yang menuhankan pikirannya, misalnya paham ateisme atau paham komunisme. Mereka tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka percaya dengan pikiran mereka sendiri, yaitu akal pikiran mereka sendiri mereka sembah, mereka diperbudak oleh pikiran mereka sendiri. Karena itu bapak-bapak dan jamaah sekalian, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bertuhan. Pertanyaannya, masalahnya cuma satu. Ada yang bertuhan dengan Tuhan yang hak dan ada yang bertuhan dengan Tuhan yang salah. Itulah yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Pertama-tama kalau syahadat kita dianggap sah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus kafir kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Faman yakfur bit-taghuti, siapa yang kafir kepada togut, Tuhan-Tuhan selain Allah. Setelah kita kafir kepada Tuhan-Tuhan yang lain, baru kita tetapkan hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah Rabbul Alamin. Barulah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barulah kemudian dianggap syahadat kita menjadi sah. Kalau kita cuma sekedar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada waktu yang sama kita juga beriman kepada Tuhan-Tuhan yang lain, maka syahadat kita tidak sah. Karena dalam syahadat itu ada dua rukun. Yang pertama rukun an-nafyu, kita tolak, kita kafir, kita ingkar Tuhan-Tuhan yang lain. Setelah kita tolak Tuhan-Tuhan yang lain, baru kita al-itsbat, menetapkan hanya ada satu Tuhan yang kita ibadahi dengan hak, yaitu Allah Rabbul Alamin. Itu yang dimaksud dengan makna ayat faman yakfur bit-taghuti, siapa yang kafir kepada tagut, wa yu'min billah, dan kemudian dia beriman kepada Allah. Nah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, itu orang baru masuk ke dalam Islam. Kalau tidak, belum dianggap Islam. Dia cuma baru masuk setengah. Jadi bapak-bapak dan jamaah sekalian, makna ilah itu penggunaannya dalam bahasa Arab boleh digunakan untuk selain Allah dan boleh digunakan untuk Allah itu sendiri. Maka dapat kita simpulkan Allah itu adalah ilah, tetapi ilah itu belum tentu Allah. Karena ada manusia yang menuhankan atau yang mengilahkan Tuhan-Tuhan selain Allah.
Bapak-bapak bisa lebih jauh baca di dalam kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh, bukan Syekh ya, ini orang Indonesia, Muhammad Ibadur, lupa saya. Ini buku lama ya, Kuliah Tauhid orang Bandung. Lebih dikenal dengan namanya Bang Emat ya. Judul bukunya itu Kuliah Tauhid. Di situ dia menerangkan ada 3 T, ada 3 Tuhan ya. Tahta, apalagi pokoknya ada 3 T, bahwa ingin dia tunjukkan situ bahwa yang namanya Tuhan itu tidak mesti dalam bentuk tidak mesti dalam bentuk berhala-berhala. Ada orang yang menuhankan uang, ada orang yang menuhankan jabatan, ada yang juga menuhankan tahta ya. Dan lain-lain sebagainya. Saya punya bukunya, kalau ada jamaah yang mau pinjam nanti saya pinjamkan ya. Nah kemudian makna Rabbun ya. Rabbun itu dalam bahasa Arab punya banyak makna ya. Makna yang pertama dari Rabbun adalah Al-Maliku, sang pemilik. Maka kita boleh menerjemahkan Alhamdulillahirabbil alamin dengan terjemahan segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta. Makna yang kedua dari Rabbun adalah As-Sayyidu, majikan. Maka kata Rabbun itu dalam bahasa Arab atau dalam hadis itu boleh digunakan untuk selain Allah ya. Kata Rabbun dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa hadis boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus dalam rangkaian idhofah, harus ada kata sandarannya. Misalnya Rabbul Ibil, artinya pemilik onta. Man Rabbul Ibil, siapa pemilik onta ini? Itu boleh kita menggunakan kata Rabbun untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus ada kalimat sandarannya dalam bentuk rangkaian. Kalau dalam bahasa Arab itu mudhof ilaih kalau nggak salah ya, rangkaian idhofah namanya ya. Jadi makna Rabbun adalah As-Sayyidu, majikan, tuan. Makna Rabbun juga adalah Al-Ma'bud, yang disembah. Maknanya juga ada Al-Muslih, yang memperbaiki. Al-Mudabbir, yang mengatur. Al-Jabir, yang menambal. Al-Qaim, yang mengurus. Nah karena itu bapak-bapak dan jamaah sekalian, ini penting saya jelaskan makna Rabbun. Karena dalam pandangan barat, Tuhan itu ketika selesai menciptakan alam, itu Tuhan pensiun. Bapak-bapak kalau pernah membaca tentang prinsip-prinsip ketuhanan di dalam filsafat barat, itu ada yang disebut dengan teori clockmaker theory. Teori pembuatan jam. Bapak-bapak pernah lihat jam kan? Ketika jam itu telah selesai dibuat oleh tukang jam, apakah tukang jam itu senantiasa memantau, mengurus jam itu? Berarti jam itu dibiarkan bergerak sendiri. Analogi itulah yang kemudian dipahami, dipakai oleh orang barat untuk mempersepsi atau untuk mendefinisikan Tuhan. Ketika Tuhan, kata mereka, telah selesai menciptakan alam semesta ini, maka Tuhan tidak lagi mau ikut campur urusan dunia. Karena Tuhan telah menyediakan yang namanya mekanisme ya. Ini yang kemudian disebut dengan filsafat mekanika yang diusung oleh Newton kalau tidak salah. Saya juga agak lupa saudara. Bapak-bapak boleh membaca bukunya Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara yang berjudul Mengislamkan Nalar. Di situ ada penjelasan tentang siapa yang pertama kali mengemukakan teori clockmaker teori itu ya, teori pembuatan jam. Dalam Islam, Tuhan itu tidak pernah pensiun. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala selalu terlibat aktif
menciptakan dan memusnahkan setiap detik. Itu saya berikan contoh Pak ya. Nah, ini satu contoh. Apakah saya yang di sini dengan saya yang di sini sekarang itu sama atau tidak? Saya yang di sini dengan saya yang di sini itu sama atau tidak? Tidak sama Pak kalau dalam ilmu fisika. Massa tubuh saya yang ada di sini dengan yang ada di sini itu tidak sama. Ketika saya di sini dan kemudian saya di sini, kemudian saya pindah lagi ke sini, itu tidak sama. Tidak samanya massa tubuh saya ketika saya berada di sini itu berbeda. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membuatnya berubah? Massa tubuh saya itu siapa yang membuatnya berubah? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada penghancuran dan penciptaan sekaligus. Ada penghancuran dan penciptaan sekaligus, dan Allah Subhanahu wa taala aktif. Dan itu ada di dalam surah Ar-Rahman. Intinya Bapak-bapak dan jamaah sekalian, Tuhan itu tidak pernah pensiun. Karena itu dalam Islam tidak ada yang namanya sekularisme. Sekularisme itu kan mengandaikan tidak ada intervensi agama atau Tuhan di dalam hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Oh, itu tidak diterima. Dalam Islam, sekularisme itu termasuk ajaran yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi menerjemahkan sekularisme itu dengan terjemahan la diniyah, tidak beragama. Kenapa dianggap tidak beragama? Karena dia tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Bahwa ketika Tuhan selesai menciptakan alam semesta ini, Tuhan telah pensiun, tidak mau ikut lagi dalam urusan-urusan kenegaraan, dalam urusan-urusan politik. Dalam Islam itu tidak ada. Dan itu kata Profesor Dr. Said Hawa itu terbantahkan dengan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana kalimat itu menicayakan semua hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi, detil-detilnya harus senantiasa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu persoalan sampai hal yang kecil sekalipun dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa ajaran sekularisme tidak memiliki dasar historis dalam sejarah keislaman, peradaban Islam itu tidak ada. Karena itu orang-orang yang kemudian mengusung pemikiran-pemikiran sekularisme itu keislamannya dipertanyakan. Terutama ketika dia membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin mereka tidak mau melibatkan Tuhan, agama dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari kata Rabbun itu juga Bapak-bapak dan jamaah sekalian, ya, ada makna ar-rububiyah. Nah, makanya kan kemudian kita kenal dengan istilah tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa esa dalam seluruh tindakan-tindakannya, dalam bentuk af'alnya. Ketika dia mencipta, Tuhan sendirian. Ketika dia mematikan, ketika dia mengurus, ketika dia menghidupkan, ketika memberikan rezeki, ketika menciptakan, ketika melakukan segala perbuatannya, Tuhan itu esa dan tidak pernah butuh bantuan makhluknya. Itu yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Kemudian makna al-alamin. Al-alamin itu jamak dari alam. Nah, ini juga sudah jadi bahasa Indonesia. Makanya kalau ada orang yang anti Arab atau anti bahasa Arab, itu suruh mati saja. Karena hampir seluruh kosakata yang terdapat dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali menyerap bahasa Arab. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu bau apa itu?
Bau Arab semua, majelis bahasa Arab, permusyawaratan Arab juga, rakyat juga Arab. Adil dan beradab, itu bahasa Arab juga, adil, beradab, hikmah. Nah, makanya bapak-bapak perlu tegaskan anak-anaknya untuk belajar bahasa Arab. Kalau saya ingin menyesal, di antara penyesalan saya adalah saya tidak pernah belajar bahasa Arab dengan baik. Ya, maklum, sekolah kampung kasihan. Masih untung bisa sekolah. Kalau tidak sekolah, nasib saya hari ini mungkin narik jangkar di tengah lautan. Makanya bapak-bapak yang punya banyak anak, ya, kalau tidak sekolah itu anak gampar saja. Ya, tapi jangan gampar ketahuan sama polisi, nanti masuk penjara. Maksud saya ditegaskan, wajib belajar, terutama bahasa Arab. Ya. Dan ke depan ini, bangsa Arab ini semakin menguasai ekonomi dunia. Karena dalam hadis dikatakan tidak mungkin terjadi hari kiamat kecuali bangsa Arab menjadi hijau, maksudnya kaya-kaya. Dan itu terbukti. Manchester City yang punya orang Arab, PSG yang punya orang Arab. Ini Newcastle United NU, ya, sekarang dibeli oleh MBS, oleh Muhammad bin Salman, ya kan? Sebentar lagi juga mungkin orang Arab mau beli Indosat. Makanya tidak usah anti Arab. Itu orang kurang kerjaan. Makanya membenci Arab itu termasuk tanda-tanda kemunafikan. Karena bagaimanapun Nabi kita Muhammad SAW berasal dari bangsa Arab. Dan Al-Quran yang kita baca ini berasal dari bahasa Arab. Meskipun jangan kemudian kita katakan orang Arab pasti bisa memahami bahasa Arab. Oh, itu belum tentu. Nah, nanti tanyalah sama Syekh Jul Amri sebagai orang yang pernah belajar di Arab. Nah, alam, ya. Apa itu alam, Pak, artinya? Alam itu bapak-bapak dan jamaah sekalian didefinisikan oleh para ulama dengan terjemahan begini. Kullu mawjudin siwallah. Segala sesuatu yang ada selain Allah itu adalah alam. Surga itu alam atau tidak? Alam, karena dia selain Allah. Alam itulah yang kemudian kita sebut juga dengan istilah makhlukun, ciptaan, kasihan. Ini makhluk atau tidak? Ya makhluk, karena dia bukan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya segala sesuatu selain Allah itu namanya makhluk atau alam. Surga alam, arasy alam atau makhluk. Neraka makhluk atau alam, semuanya, jerawat, ketombe, kutil, semuanya. Nah, yang namanya alam atau makhluk itu bapak-bapak dan jamaah sekalian, itu tidak mungkin naik derajatnya menjadi kholik. Makhluk selamanya akan tetap menjadi makhluk. Dan kholik selamanya akan tetap menjadi kholik. Kholik tidak mungkin turun derajatnya menjadi makhluk. Makhluk tidak mungkin naik derajatnya menjadi kholik. Maka Nabi Isa, Nabi Muhammad itu selamanya akan tetap menjadi abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya. Maka kita tidak boleh menuhankan Nabi Yesus, Nabi Isa. Tidak boleh juga menuhankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak-hak rububiyah. Nah, dalam istilah akidah itu keduanya tidak memiliki hak-hak rububiyah. Mereka tidak punya kemampuan mencipta, mematikan, menghidupkan, memberikan manfaat, memberikan mudarat, memberikan rezeki, ya, dan lain-lain sebagainya, tidak bisa. Maka kita tidak boleh beristighosah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beristighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighosah itu kan artinya talabul gauti, minta pertolongan atas musibah perkara yang kita hadapi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beristighosah kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian bertawassul kepada Nabi, itu memang makhalul hilaf, ada perdebatan di kalangan para ulama. Tetapi kalau istighatsah, setahu saya tidak ada perdebatan. Tidak boleh kita beristighatsah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak punya hak-hak rububiyah. Jadi itu teorinya, yang namanya khalik selamanya akan menjadi khalik, tidak mungkin menjadi makhluk. Yang namanya makhluk selamanya akan menjadi makhluk, tidak mungkin naik derajatnya menjadi khalik. Itu dua entitas ya. Apa terjemahan entitas itu apa ya? Agak susah menerjemahkan ke dalam bahasa. Itu dua entitas yang berbeda ya. Apa terjemahan entitas itu apa? Itu dua entitas yang berbeda. Tapi kalau dirinci nanti itu ada tiga entitas ya. Allah, Al-Quran, makhluk. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Jadi makhluk itu atau alam itu kullu maujudin siwallah. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu itu tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaidahnya. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Itu salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apapun tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sekupu, tidak ada yang semisal, tidak ada yang persis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep tanzih juga ya, membersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala hal-hal yang menyerupai dia, makhluk yang menyerupai dia. Ar-Rahman Ar-Rahim, baru Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu merupakan kata yang diambil dari kata rahmat ya. Dari kata ar-rahmatu. Jadi kata dasar ar-Rahman dan ar-Rahim itu adalah ar-rahmatu. Cuma makna ar-Rahman itu adalah diungkapkan dalam bentuk hiperbola kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan sigoh mubalaghah ya. Sigoh mubalaghah. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya hiperbola. Pernyataan yang menunjukkan sesuatu itu secara berlebihan. Berarti makna Ar-Rahman itu adalah azimur rahmah. Yang sangat agung, yang sangat besar kasih sayangnya. Itu makna Ar-Rahman. Maka kita kemudian makna menerjemahkan Ar-Rahman itu dengan makna maha penyayang. Dari mana kita kemudian memahami makna Ar-Rahman itu dengan terjemahan seperti itu? Karena diungkapkan dalam bentuk sigoh mubalaghah. Sama seperti godbanu, pemarah ya. Bukan cuma sekedar marah biasa, tapi memang sudah jadi karakter dia itu orang. Kaslun, malas. Tapi kalau dibilang kaslanu, pemalas. Nah, itu lain maknanya karena diungkapkan dalam bentuk sigoh mubalaghah ya. Majas hiperbola ya, gaya hiperbola ya, gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebihan. Nah, kata Rahman ini juga adalah nama yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahim itu artinya daimur rahmah ya, yang senantiasa, yang berkesinambungan, yang kontinu kasih sayangnya. Nah, kalau Ar-Rahman itu tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah, tapi kalau Ar-Rahim boleh. Karena salah satu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rahim. Wabil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang-orang yang beriman, Nabi itu memiliki sifat Rahim. Sangat penyayang, pengasih, simpati, rasa cinta yang mendalam kepada umatnya. Itu salah satu karakter kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Rahman tidak boleh kita kasih nama sifat kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang menarik kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Karena kalau bapak-bapak membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu ada rasa gentar, ada tarhibun fi qulubina. Ada rasa gentar, bayangkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ini kita tidak bicara sama Bapak Presiden, sama Bapak Bupati, sama Gubernur. Yang kita ajak komunikasi ini adalah Allah Rabbul alamin. Tuhan semesta alam yang mengurus, yang mengatur, yang menciptakan, yang menghidupkan. Ketika kita membaca Rabbul alamin, itu ada perasaan gentar, ada perasaan takut, ada perasaan yang tidak karuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian seolah-olah mengatakan, jangan kau terlalu takut hambaku, karena di samping aku adalah Rabbul alamin. Ingat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu juga merupakan bagian dari sifatku kepada hamba-hambaku, sehingga kita kemudian menjadi tenang kembali. Kalau begini-begini saya ingat Bapak Bupati itu. Ya, mudah-mudahan intinya seperti itu. Yang ingin saya tekankan cuma satu, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk memujinya, dan memuji itu harus kita lakukan dalam kondisi hal. Baik kita mendapatkan musibah sekalipun, kita tetap harus memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sakit Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal bala wa min virus corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amin ya mujibas sailin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.